untuk seluruh umat Islam. Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada keluarganya, kepada harta bendanya, dan apapun. Dalam mencintai Rasulullah, kami mengklasifikasi ada dua cara. Yang pertama adalah ciri seorang yang cinta, sebagaimana sebuah mahfudhat, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di kesempatan ini marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan hal tersebut di sisi Allah kita dicatat sebagai hamba yang muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak terasa perputaran waktu begitu cepatnya dan sekarang kita memasuki bulan Rabiul Awal pada hari yang ke-6 atau juga ada yang ke-7. Bulan Rabiul Awal atau lebih dikenal dengan sebutan Maulid, yang mana memang di bulan itu dilahirkan tokoh terbesar, terbaik dari umat manusia, khairul anam, khairul bashar, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, atau kalau kalender Masehi tanggal 20 April 570 Masehi. Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang mulia, pribadi yang agung, yang mana untuk seluruh umat Islam tidak akan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada keluarganya, kepada harta bendanya, dan apapun. Maka tidak akan sempurna cinta itu ketika masih ada hal-hal yang lebih diutamakan, dicintai daripada Rasulullah SAW. Dalam mencintai Rasulullah, kami mengklasifikasi ada dua cara. Yang pertama adalah ciri seorang yang cinta, sebagaimana sebuah mahfudhat, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, aktsara min dzikrih, maka akan banyak menyebut-nyebut yang dicintainya. Maka ciri dari umat Islam kalau dia mencintai Rasulullah SAW, haruslah dia memperbanyak menyebut namanya.
atau lebih kita kenal adalah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diperintahkan, tidak hanya diperintahkan, tetapi juga dicontohkan, dinyatakan oleh Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sebelum memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu, bersolawatlah, Allah justru memberikan pernyataan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian sebagai ejawantah, ciri orang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan banyak membaca sholawat atau menyebut namanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur hidup di Nusantara, di Indonesia ini. Di antara ulama kita, sejak kita kecil, bahkan mungkin masih dalam kandungan, sudah diberikan contoh bagaimana cara kita mencintai Rasulullah, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita runut, ketika mulai dari seseorang itu khitan, ya, atau lebih kecil lagi, ke belakang lagi, ketika dalam masa kehamilan atau pernikahan itu, di dalam pernikahan kita melihat tradisi yang ada di masyarakat Nusantara, pasti di situ disebutkan ada bacaan salawat Nabi, ada ya Nabi salam alaika maupun salawat lainnya. Itu adalah bentuk cara yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah menikah, hamil, dalam kehamilan itu pun ada upacara tradisi di masing-masing daerah, yang mana ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan, dan di dalam kegiatan tradisi itu biasa dibacakan sholawat, ada berjanji, ada tiba dan sebagainya. Artinya di dalam kandungan itu bayi pun sudah diajari bagaimana mencintai nabinya. Ketika lahir pun sama. Ketika lahir ada namanya, kalau di Jawa, brokohan, berkahan, mengundang masyarakat atau tetangga sekitar berdoa, dan di antara doanya juga ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian akikoh, di akikoh pun seperti itu, dibacakan berjanji, dibacakan sholawat, yang mana tujuan utamanya adalah mengenalkan kepada bayi itu yang masih 7 hari untuk mengenal nabinya, mencintai nabinya. Agak besar sedikit dia sudah khitan. Khitan pun sama, ada kegiatan tradisi membaca sholawat. Sampai kemudian dia dewasa, menikah, kemudian meninggal pun ada bacaan-bacaan sholawat ketika berkirim doa kepada ahli kubur. Dan itulah ulama-ulama kita yang luar biasa, bagaimana mengenalkan agar kita ini, generasi ini, mencintai Rasulullah SAW. Itu semua apa? Karena tadi ejawantah dari la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna cinta iman seseorang sehingga mencintai Nabi Muhammad itu melebihi cintanya kepada yang lain. Itu yang pertama, cara mencintai Rasulullah SAW. Jadi dengan banyak menyebut, dan itu memang diperintahkan oleh Allah, yakni dengan cara membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Cara yang kedua,
Tanda orang cinta, mencintai adalah mengikuti apapun yang dilakukan oleh yang dicintai, atau dalam bahasanya adalah mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberikan julukan uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah ini bermakna tauladan, suri tauladan. Jadi intinya adalah berbeda dengan kita. Rasulullah itu, kalau Rasulullah melaksanakan, kalau beliau memerintahkan, pasti melaksanakan. Itulah uswah. Jadi apa yang diperintahkan dilaksanakan. Berbeda dengan kita, mungkin dilabeli dai atau penceramah atau khatib. Kita berkhutbah, berceramah, berdakwah, tetapi belum tentu apa yang kita sampaikan, kita perintahkan itu kita bisa melaksanakan. Maka kita bukan uswah. Kalau Rasulullah diberikan julukan oleh Allah tadi uswatun hasanah. Apa yang diperintahkan oleh beliau, beliau kerjakan. Itulah uswah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada banyak sekali sunnah contoh yang diberikan oleh beliau. Kalau kita mau mencontoh sholat beliau, niscaya tidak ada apa-apanya, tidak ada sepucuk kuku hitam atau seujung rambut sholat kita dibandingkan dengan sholatnya Rasulullah SAW. Maka kemudian dengan bijaksana beliau memberikan sabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Artinya dengan pemahaman masing-masing sahabat, yang mana akhirnya apa? Ada yang memahami sempurna, ada yang kurang sempurna. Karena ketika sholat Rasulullah di depan sebagai imam, tentunya yang bisa melihat Rasul adalah di shaf yang awal yang lebih sempurna. Yang paling belakang tentu belum bisa melihat atau merekam visual bagaimana cara sholat Rasulullah SAW dengan sempurna. Maka kemudian ada bermacam-macam sholat yang kita temui, ada perbedaan-perbedaan. Itu karena berawal dari yang kami sebutkan itu. Kita tidak perlu mengambil contoh yang berat seperti sholat. Yang paling kita senangi saja adalah makan. Contohnya, mampukah kita mengikuti, mencontoh makannya Rasulullah SAW? Bab makan saja, jangan bab yang ubudiyah yang berat seperti sholat, puasa. Tidak mampu kita mengikuti beliau. Yang paling kita senangi adalah makan dan minum. Bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana minumnya Rasulullah? Sudahkah kita bisa mengikuti? Saya rasa sangat berat mengikuti beliau. Contoh, bab makan, beliau tidak akan makan kalau tidak lapar dan berhenti sebelum kenyang. Mampu kita? Rasanya tidak mampu. Kalau kita merasakan nikmat, maka makan itu akan terus tanpa ada hentinya sampai perut kita itu penuh. Itu bab makan saja, kita susah meniru. Ada satu kajian yang sangat menarik tentang makan di dalam ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada doa makan yang mana anak-anak di belakangnya kecil-kecil itu, yang TK hafal semua. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hafal kita. Tapi ada yang mengkaji cukup menarik dari redaksi doa itu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Mengapa dhamir di situ menggunakan kata nahnu? Barik lana. Ya Allah, berkahilah kami. Padahal yang makan adalah saya sendiri, saya yang mau makan, kita sendiri, satu orang. Tetapi kenapa redaksinya di situ pakai dhamir nahnu, kami? Ya Allah, berkahilah kami. Allahumma barik lana fima razaqtana, di dalam rezeki kami. Nah, ketika dibahas ternyata memang menunjukkan bahwa Rasulullah ini adalah benar-benar
seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beliau menyusun doa yang sangat pendek itu tapi sangat bermakna. Mengapa seperti itu? Kata barik lana, ya Allah berkahilah kami. Ini menunjukkan bahwa orang yang mau makan itu jangan egois. Kamu berdoa itu jangan untuk dirimu sendiri. Makanan yang ada di hadapanmu, nasi itu tidak kamu sendiri yang menyiapkan, tetapi melalui proses yang sangat panjang, yang sangat banyak. Mulai dari yang menanam padi, yang memanen, yang memupuk, yang memelihara, mengairi, yang kemudian menggiling menjadi dari padi menjadi beras, kemudian dijual di pasar, kemudian dibeli ibu-ibu, dibawa ke rumah dan dimasak. Ada berapa tangan yang ikut di situ? Ada ribuan, ratusan mungkin. Maka ketika kamu berdoa, janganlah mendoakan dirimu sendiri keberkahan itu, tapi doakan semuanya yang mengikuti dari awal proses itu sampai ada makanan di hadapanmu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Luar biasa. Itu salah satu contoh doa dari doa makan. Maka kalau kita mau mencintai Rasul, diantaranya adalah mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Dan itu baru satu kajian tentang contoh makan saja. Mudah-mudahan dari khutbah singkat ini ada dua hal kesimpulan, bahwa cara mencintai Rasulullah yang pertama adalah dengan banyak menyebut namanya, artinya dengan banyak bersolawat. Yang kedua adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya semampu kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.